Di video ini saya berbincang dengan Gede membahas tentang problem struktural. Apa sih yang salah dengan pendidikan di Indonesia? Supaya obrolan kami terarah, kami juga merujuk pada sebuah artikel. Penulisnya Stephen Jay Cleese. Judul artikel tersebut Beyond Neoliberalism: Reflections on Capitalism and Education. Dia berarti sekarang tinggal di Klaten ya? Klaten. Kalau apa nama kampusnya? STHD. STHD. Apa kepanjangannya? Sekolah Tinggi Hindu Dharma. Hindu Dharma ya. Nah, tapi nanti ini kan masih privat, privat universitas itu masih swasta. Tapi sambilan nih deh, sambilan. Mudah-mudahan Kita di tahun depan bisa negeri. Kayak IHDN gitu ya? Kayak IHDN. Dan itu satu-satunya, kalau misalnya negeri, itu kan satu-satunya universitas kampus yang negeri di Pulau Jawa. Oh, yang Hindu. Yang Hindu. Rencananya nama kampusnya nanti itu Sekolah Tinggi Jawa Dipa, Hindu Dharma Jawa Dipa, ya, atau Sekolah Tinggi Hindu Syailendra. Syailendra ya. Sanjaya. Sanjaya. Sanjaya itu kan kalau di Jawa kan dinasti Hindu itu kan. Kalau Syailendra Buddha. Buddha ya. Oke. Ini ketemu sama Gede setelah sekian lama ya, jadi sempat balik ke Bali kemarin. Sempat balik ke Bali bulan Februari. Berapa lama di Bali itu kemarin? Dari Februari sampai Juli, 6 bulan. Lumayan itu 6 bulan. Rangga main kaget kan. Aku ketemu sama Gede tadi. Nah, kaget aku, kan dia udah lulus S2. S3 lagi, kaget cepet sekali katanya. Karena kemarin kan niatnya di Bali kan. Di Bali. Ya kamu kan terakhir kita ketemu kan. Ya. Sama-sama ngurus CA nih teman-temannya. Jadi saya merasa kehilangan. Pas dia balik ke Bali, aduh, nggak apa-apa lah. Tapi ternyata perlu diperpanjang loh, karena CA tuh kemarin aku lihat gininya November ya, September apa 2023. Apanya? Kepengurusan CA kalau nggak salah tuh, yang SK yang dibuat gini tuh. Oh, SK ya. Yang itu tuh ya. Kenapa kemarin bikin yang berempat tuh sebetulnya itu bukan membubarkan yang lain, untuk mengurusi. Iya. Karena kita tambahan satu kan si Bernard, dengan si Bernard tenaganya sangat luar biasa. Mungkin agak tengahan deh. Nah, biar tepat waktu lampunya. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja nih. Kita posisi sekarang di Sambiroto, dekat dari tempat tinggal saya ya. Iya. Nggak apa-apa. Tadi Gede habis dari kampus, mampir lah ke sini kan. Bisa lewat Purwomartani ke ke Klaten. Kalau sore kayaknya bagus nih, karena kan masih alam. Asik banget di sini. Enak kita ngobrol-ngobrol di sini. Oke, aku mau ngobrol ini deh tentang dulu tesisnya kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Nah, aku tertariknya itu kurikulum merdeka ini soal ininya deh. Kita kan pernah ngobrol Ivan Illich. Kamu posisinya mendukung, apa bahasanya, kamu mengafirmasi teori ide gagasan Nadiem itu, atau malah lebih men-challenge? Ya, kalau dilihat dari progresnya, mungkin ini satu gagasan yang menarik kan, satu gagasan yang bagus juga, satu gagasan yang progresif. Tapi kayaknya untuk sekarang itu belum siap. Karena kan kita kalau menerapkan kurikulum itu ya harus siap sampai ke bawah gitu loh. Sampai ke jadi kita melihat kesiapan bagaimana setiap daerah itu berkaitan dengan kurikulum ini gitu. Nah, karena kemarin tuh itu kan kita baru kurikulum 2013 yang digagas oleh menteri sebelumnya kan. Dan itu kayaknya kurikulum itu lebih lebih lengkap untuk gininya, ada PPK-nya dan sebagainya tuh kan. Nah, sekarang tiba-tiba baru mulai nih, baru belajar, baru bisa, ibaratnya baru bisa paham tentang kurikulum 2013 itu, tiba-tiba ada kurikulum baru. Nah, ini kan kayak perlu penyesuaian. Jadi kita tuh belum selesai untuk secara optimal menyelesaikan kurikulum yang sebelumnya, itu udah ada kurikulum baru. Memang secara ide, secara gagasan yang konstruktif untuk pendidikan memang bagus, tapi perlu kesiapan.
siap sekolahnya, siap daya dukungnya, siap gurunya dan sebagainya. Itu. Dan aku lihat kalau misalnya bahkan di tesis tuh kemarin aku gagas kita pengen punya satu bentukan kurikulum satu bentukan kurikulum yang satu aja, misalnya kurikulum pendidikan Indonesia. Dan itu kalau misalnya komponennya yang perlu disesuaikan, artinya disesuaikan dengan zamannya, itu kan kita perbaiki komponennya saja tanpa harus mendekonstruksi, mengganti ulang kurikulum dari A sampai Z-nya. Bentar, itu berarti dia mengganti ulang ya? Maksudnya dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka? Tentu dari namanya kan, dari dari aturannya kan udah ada perubahan dari 2013 ke kurikulum Merdeka. Cuma memang ada beberapa terminologi yang ada di kurikulum 2013 itu yang memang mungkin bahasanya disempurnakan dan sebagainya kan. Cuma penggantian nama saja. Kayak capaian pembelajaran di kurikulum 2013 itu atau kompetensi dasar dan sebagainya. Ada beberapa istilah-istilah yang bahkan para akademisi pendidikan itu ini sebenarnya sama istilah di kurikulum Merdekanya dengan kurikulum 2013. Cuma ada beberapa memang terminologi yang diganti karena kan project kan. Nah, itu. Nah, satu sisi aku lihat memang progresnya cepat ya. Artinya mempersiapkan anak itu dengan keterampilan yang banyak yang mumpuni. Cuma ya lagi-lagi kita harus mempersiapkan satu generasi yang katakanlah utuh menjadi dirinya sendiri. Kalau misalnya kita mendidik anak itu kan harus ya kita sesuaikan dengan kompetensinya kan. Artinya kita jangan mendesain kurikulum itu dengan kebutuhan pasar. Apa yang ada di pasar, apa yang menjadi kebutuhan kapital, apa yang menjadi kebutuhan corporate misalnya. Nah, itu kita sesuaikan dengan di kurikulum. Nah, ini kan kita cenderung menyesuaikan itu. Jadi, oh ternyata di pasar ini butuh ini, sehingga desain kurikulum itu juga menyesuaikan itu. Nah, makanya aku lihat memang di kurikulum Merdeka itu makanya ada sekarang magang-magang dan sebagainya. Itu kan artinya kita mempersiapkan anak itu ya siap untuk bekerja. Lebih vokasional ya? Iya, lebih vokasional. Kayak untuk siap ke dunia usaha. Dunia kerja. Nah, kebetulan aku juga ini deh ngurusin MPKM ya. Nah, kebetulan aku di Fakultas Filsafat itu PIC untuk MSIB. Magang yang bersertifikat ya. Magang di di perusahaan-perusahaan, studi independen juga gitu ya. Nah, yang jadi PR kita kalau di filsafat ada mahasiswa yang magang di perusahaan, contohlah perusahaannya misalnya perusahaan konstruksi, Wika misalnya, kita sebutnya merek. Oke, kenapa dia bisa magang di situ? Sebetulnya nggak pakai dalam tanda kutip meritokrasi sebetulnya. Kenapa? Kadang kan orang kemauannya Nadiem mungkin magangnya itu benar-benar diserap berdasarkan bagaimana potensi dia dan kemauan. Tapi kadang ada prakondisinya Pak. Apa itu? Jadi kampus di mana mahasiswa ini kuliah, terutama fakultasnya, kalau dia punya mitra dengan perusahaan tertentu dan sudah diikat dengan PKS, perjanjian kerjasama, mau nggak mau mitra itu akan menerima mahasiswa kita. Nah, meskipun nanti akan ditempatkan di perusahaan itu tidak relevan dengan keilmuannya. Seperti mahasiswa kami ada yang ditempatkan di dalam tanda kutip kayak VR-nya lah. Tapi kerjaan itu nge-MC terus. Saya kan tanya dia kan, kebetulan pas itu kami menguji kan, ibaratnya pas sudah mau berakhir itu kan dari dosennya, dari fakultas, dari pihak perusahaan itu kita sama-sama menguji mahasiswa ini. Dia presentasi. Dia presentasi bahwa udah berapa event yang dia jadi IO-nya, jadi presenternya, jadi MC-nya. Maksud saya berarti dia hanya terlibat di situ. Padahal ekspektasi kami misalnya, dia paham tentang bagaimana etika administrasi. Dia bisa dilibatkan dalam workshop misalnya bagaimana mengurusi SDM. Lalu dia bisa lihat di sana etikanya seperti apa. Nah, itu harapan kami, tapi nampaknya memang sulit juga karena apa yang terjadi di perusahaan itu ya terserah perusahaan itu. Ya. Dan kalau di filsafat itu peraturannya itu nggak bisa kita mengkonversikan, mengganti SKS wajib itu pakai MSIB. Kenapa? Coba bayangin. Masa epistemologi diganti pakai
misalnya magang di situ gitu kan. Iya. Artinya kami kalau di filsafat, oke, kita nggak bisa mengganti epistemologi, metafisika, aksiologi gitu ya, etika dengan jam berapa jam mahasiswa ini magang. Nah, konversinya nanti jumlah jam magangnya ini itu akan menjadi surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Jadi itu nggak bisa mengganti SKS wajib. Artinya kan, wah kita ribet banget deh. Pengalaman gue ya, ngurusin MBKM ini, wah luar biasa. Akhirnya kayak apa ya? Kayak Diminum dulu. Kayak keilmuan kita yang mungkin filsafat, kemudian ilmu yang yang artinya jauh lah keterkaitannya dengan apa yang kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu kan artinya kita mencari-cari kan ini cocoknya apa, ini cocoknya cocokologi apa, jadinya cocokologi kan. Dan nggak sesuai dengan seharusnya ya kompetensi seharusnya yang miliki gitu. Jadi kan kayak ya kita terpaksa menyesuaikan dengan itu saja kan, dengan memenuhi ini ada magangnya, ini ada gininya, ini ada penyetaraan berapa SKS dan sebagainya. Jadi akhirnya pada itu mencari-cari kan jadinya. Jadi nggak maksimal ya gitu. Kalau gini deh misalnya, bukannya untuk mengarahkan atau kita orientasikan pendidikan di Indonesia ini ke arah yang tidak cenderung kapitalistik sentris gitu ya, atau kapital oriented. Bukan itu sulit sekali deh. Kenapa? Karena coba kita lihat sekarang, berapa orang yang tertarik misalnya dengan model-model filsafat, ilmu budaya, ya, sastra, jauh akan kalah dengan data science dan seterusnya. Karena lagi-lagi kalau aku mungkin nggak terlalu concern di pendidikan, mungkin Gede bisa potret di situ. Apa sih masalahnya itu? Kalau secara filsafat pendidikan ya, kalau Gede ngelihat apa yang salah dari pendidikan kita di Indonesia? Satu, paradigma pendidikan kita terlalu positivistik. Positivistik itu artinya, dan ini akan berdampak pada ya pemilihan minat dari teman-teman siswa ataupun mahasiswa. Karena gini, karena walaupun tidak disadari ya, bahkan dari sekolah ya mulai dari SMP, SMA bahkan perguruan tinggi, ada kayak hal-hal yang menyebabkan ada keilmuan yang superior dan ada yang inferior gitu. Nah, kayak misalnya ilmu-ilmu yang superior, misalnya sains, apa lain sebagainya. Ilmu eksakta ya, ilmu pasti, ilmu terapan ya. Itu dikatakan, karena paradigma kita positivistik, gitu. Pendidikan kita mengadopsi positivistik itu. Makanya sekarang di SMA misalnya, berapa persen sih yang tekun untuk mempelajari agama misalnya sejak SMA? Berapa persen sih yang benar-benar ingin tekun di mulu misalnya muatan lokal, pertanian dan sebagainya. Mulok. Pasti dia mengejar matematika harus unggul, IPA harus unggul dan sebagainya. Nah, karena satu itu paradigma pendidikan kita positivistik, dan guru-guru juga secara tidak sadar mengarahkan anaknya untuk bagaimana menguasai keilmuan yang sains itu. Anak dikatakan pintar, anak dikatakan cerdas ketika dia memahami atau kayak menguasai lah di matematika, IPA, kemudian ya ilmu-ilmu alam lah. Sedangkan anak dikatakan mungkin ya kategorinya biasa, walaupun memang anak itu pintar melukis, pintar musik dan sebagainya. Nah ini hal-hal karena pendidik kita itu menyadari bahwa engkau akan jadi kalau misalnya anak itu mampu menguasai keilmuan-keilmuan yang sifatnya sains itu. Bahkan di perguruan tinggi juga gitu kan. Iya. Gitu. Orientasinya pasti gitu. Sederhana lah. Kita misalnya ditanya jurusannya apa. Pasti pertanyaannya saat itu mungkin selain positivistik dia akan relate dengan pragmatisme, bro. Pertanyaan pasti gini, jurusan apa? Nanti bisa kerja di mana? Itu. Nanti bisa dapat uang nggak dari ilmu itu gitu. Padahal kan artinya kita kan sama-sama orang filsafat. Sebelum kita podcast ini juga saya sempat sama temen ya, namanya Mas Bayu, S1-nya di filsafat UGM, sekarang dia jadi ASN Kemenhan, anak buahnya Pak Prabowo. Artinya orang filsafat itu sebetulnya tidak dituntut untuk spesifik menjadi apa, tapi dia bisa mengembangkan ke arah mana dasar keilmuannya itu bisa mensupport
skill yang lain. Ah. Nah, artinya aku sepakat tadi ya. Dan ini aku kebetulan dapat satu artikel menarik dari Peace Innovation Institute ya, How Capitalism Shape Education. Nah, jadi nampaknya benar juga ya. Apa yang berkembang dinamika dalam masyarakat, perubahan paradigma itu nggak lepas dari pendiktean atau pengarahan dari kapitalisme. Ya. Contohnya sekarang Dudi. Apa kepanjangan Dudi? Dunia Usaha dan Industri. Kalau tidak salah coba saja. Direktorat Dudi itu apa yang dimaksud dengan Dudi? Dunia usaha dan dunia industri. Sekarang kan contohnya Mas Bro, LPDP. Kan dipangkas itu yang jurusan-jurusan humanistik Ya. lebih diarahkan ke Ya. yang Kamu bisa lebih menghasilkan pragmatis. apa? Inovasimu untuk negara itu tidak Ya. seharusnya kan inovasi itu kan ada yang tangible, ada yang intangible kan. Orang bikin pemikiran tertentu itu kan inovasi juga kan. Itu yang nggak diendus sama nggak direkognisi. Gimana deh kalau menurut Gede? Iya, akhirnya dari pendidikan itu kan tadi mungkin saya bisa bahasakan sebagai kastanisasi. Jadi kastanisasi pendidikan itu kayak ya tapi yang seperti saya katakan tadi ilmu-ilmu yang sains itu mendominasikan sebagai ilmu yang superior dan sebagainya. Bahkan berdampak pada kebijakan pemerintah yang seharusnya memberikan ya katakanlah keadilan, memberikan porsi yang sama bagi semua rumpun keilmuan kan. Tapi yang dituntut adalah hasilnya ketika misalnya negara memberikan bantuan ini misalnya dalam bentuk beasiswa dan sebagainya, apa yang bisa dikontribusikan. Jadi kontribusi nyata itu ya dilihat apa hasilnya secara pragmatisnya, tidak dalam bentuk konsep, tidak bentuk dalam teori dan sebagainya. Mungkin itu sebagai satu yang sub lah yang jadi lembaga kayak Mas tadi sampaikan kan LPDP itu memberikan dana yang lebih lebih dominan mungkin itu ke ilmu-ilmu yang rumpunnya sains. Dan itu menjadi katakanlah biang keladinya ya dalam pendidikan, karena itu menganggap bahwa ada ilmu yang lebih penting dan ada ilmu yang katakanlah nggak terlalu kalau misalnya dipelajari secara optimal itu ya nggak terlalu membawa progres pada sisi kemajuan kan itu, kepada sisi kemajuan sains dan teknologi. Iya, kayak ilmu-ilmu yang sosum itu kan. Ya, padahal itu kan menjadi poin penting kan kalau misalnya dapat menciptakan satu rekomendasi kebijakan, dapat melahirkan satu teori baru dan sebagainya. Tapi itu nggak terlalu dipandang gitu. Misalnya nih kita meneliti tentang metafisika, meneliti tentang ontologi misalnya, itu sebagai suatu hal yang penting bagi keilmuan filsafat, tapi bagi keilmuan yang memang membutuhkan output yang pragmatis, yaitu nggak ada gininya kan. Nah itu yang berarti. Dan sekarang kita kan dari awal orang tua kita juga menanyakan, kamu sekolah ini, kuliah ini pengen jadi apa? Jadi itu kan artinya menuntut profesi di balik itu kan. Artinya ya harus ada pekerjaan ke depan yang menjanjikan ketika engkau mengambil jurusan itu. Nah ini menjadi gini kan, berhasil atau enggaknya itu kan diukur sebentar kerjanya di mana, terus penghasilannya berapa, ya. Dan seterusnya. Padahal sebetulnya kita memang tidak menjadi seorang yang naif ya. Setiap orang pasti memerlukan namanya penghasilan untuk bertahan hidup. Tapi tentu itu ada namanya basic need kan. Selagi basic need itu sudah terpenuhi, itu sudah bisa disebut dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi ketika kita ngomong investasi, itu kan bukan hanya soal money kan. Investasi soal bagaimana misalnya orang kemudian mengembangkan sekolah alam, membuat komunitas baca, dia mengembangkan satu ide kurikulum. It's okay kalau kita mengatakan lebih merdeka daripada kurikulum Nadiem sebetulnya. Bagaimana
sekolah alam, dan di podcast Audisi sudah kita bahas juga sama Tio kan, alumni sekolah alam. Jadi bagaimana pendiri sekolah alam itu jauh sebelum Nadiem berkoar-koar seperti itu ya, dia sudah mempraktikkan ya, dan anak-anak dari lulusan sana itu mempunyai satu karakter yang kuat ya, artinya mereka integritasnya bagus dan seterusnya gitu. Nah, investasi itu bisa dalam hal itu yang sulit untuk diendus gitu. Tapi kalau sekarang misalnya kita kan sebagai bangsa Indonesia, tapi sebelumnya ini mic-nya kayaknya agak terlalu maju, jadi biar suaranya agak bagus aja. Ya, udah. Ya, biar tadi kan ke depan ya. Nah gitu. Jadi kita kan Indonesia, oke, kita belum bisa disebut setara seperti Amerika, seperti negara maju. Artinya kan secara ekonomi kita masih lah, meskipun perkembangan kita lumayan pesat di Asia Tenggara terutama. Tapi kita berhadapan dengan kapitalisme global, kapitalis global ya, dengan neoliberalisme, pasar bebas. Dan sebetulnya pemerintah mau nggak mau akan mensupport perkembangan pendidikan, kampus institusi pendidikan untuk mencetak yang bisa menopang proses neoliberalisme itu. Contohnya sekarang bagaimana digembar-gemborkannya, kalau kamu mau survive di 2023 ke atas, menyongsong 2030 misalnya, 2040, kuasai ilmu-ilmu berikut ini. Apa kita misalnya filsafat di skip di situ, sastra di skip gitu kan? Artinya yang ilmu-ilmu yang humanistik itu kemudian kalah pamor, bergeningnya itu disikat sama ilmu yang kata Gede tadi. Gimana deh, seberapa optimis kita misalnya, bentar lagi kan pemilu ya, presiden ganti, reshuffle kabinet, ganti lagi menteri nanti, kalau masih Nadiem kan. Nah, kalau menurut Gede, orang yang menempati posisi tertinggi dalam mengatur kebijakan pendidikan itu apa kriterianya? Iya, mungkin kayak gini loh, menteri itu atau katakanlah pemangku kebijakan di pendidikan, dia harus tahu bahwa setiap anak itu kan memiliki potensi yang beda-beda kan, potensi yang unik kan, dan itu yang harus diwadahi oleh pendidikan. Gitu. Dan itu yang harus diwadahi oleh bukan kita memasukkan, artinya ya anak ini ya semua kita masukkan, entah itu ilmu apapun semua kita masukkan kan. Nah ini anak ini menjadi apa ya, nggak sesuai dengan kodratnya, nggak sesuai dengan jati dirinya. Jadi sekolah itu kan kayak ya harus dia fokus mewadahi bahwa ya kamu punya kodrat seperti ini, kamu kodrat alamiahmu seperti ini, ya silakan. Jadi sekolah tuh harus mewadahi dan guru sebagai penunjuk jalan untuk itu. Bukan berarti bahwa kalau di pendidikan kita kan terlalu campur kan, semua dimasukin dan kalau coba kita bayangkan misalnya di sekolah misalnya. Di sekolah itu kan setiap guru kan kayak mengklaim bahwa ini penting nih, atau pelajaran ini penting nih. Jadi ketika misalnya anak itu dikatakan buruk nilai matematikanya, makanya guru matematika pasti marah kan. Ketika anak itu buruk nilai IPA-nya, pasti marah. Jadi padahal anak itu punya skill di seni misalnya. Kenapa nggak didorong pada satu bidang itu saja? Artinya biar anak itu unggul dalam satu bidang sesuai dengan kompetensinya. Dan ini yang seharusnya diwadah dari awal. Jadi dari awal itu seperti itu. Nah, saya kira pendidikan harus kembali kepada esensinya, bagaimana melihat anak itu sesuai dengan kompetensi dirinya. Bukan berarti kita harus ya udah kita masukkan apapun yang kita masukkan dan anak itu menjadi ya kita kayak pabrik itu loh. Pabrik itu kan mencetak satu produk yang sama dan kita ingin menyeragamkan itu. Nah ini kan kayak nggak bisa seperti itu, karena anak itu kalau menurut Gardner itu kan multiple intelligency kan, kecerdasan majemuk. Setiap anak itu punya kecerdasan yang beda-beda, dan ini yang kita harus dukung, ini yang kita harus support, dan ini yang harus kita tumbuhkan. Makanya kemarin kalau kita sudah bahas Paulo Freire, tokoh-tokoh itu, kemudian Ivan Illich, kemudian bahkan siapa John Hall. John Hall itu menulis buku Growing Without Schooling, tumbuh tanpa sekolah. Mirip seperti
Yang Ivan Illich. Ivan Illich itu The Schooling Society. Itu bahkan iya oke, pendidikan itu penting, tapi apakah yang dikatakan sekolah itu menjadi hal yang penting gitu? Pendidikan itu penting dalam manusia untuk bagaimana menumbuh kembangkan bakat dan minatnya kan, artinya sesuai dengan kompetensinya. Tapi lagi-lagi ketika kita berbicara pendidikan, di otak kita ini pasti sekolah kan. Itu makanya si Illich itu sangat gregetan sekali dengan sekolah formal itu, karena sekolah formal itu justru menjadi biang keladi anak itu nggak otentik menjadi diri anak, itu selalu ya kayak gini lah, kayak pabrik itu mencetak satu produk yang sama gitu. Ini sehingga oke. Aku menemukan ini ada artikel menarik dari Sage Pub ya. Jurnal Policy Features in Education. Judulnya itu Beyond Neoliberalism, Reflections on Capitalism and Education. Ada di subpembahasan di sini. Schools are failures and teachers are to blame. Nah, biasa kan seolah-olah kalau ada kesalahan itu selalu dia yang disoroti gurunya. Padahal kan ada environment di situ kan. Kalau kita ngomongin pendidikan, apa manajemen pendidikan, ada lingkungan yang lebih besar di situ, bagaimana itu mensupport proses pendidikan. Kalau misalnya kalau kita lihat sekarang di Indonesia kan kayak kasihan ya, artinya seringkali saya melihat di YouTube, Instagram, guru di bully-bully. Tapi sebelumnya saya perbaiki lagi nih, kayaknya dipindahin ke sini aja nih, deh. Gimana? Ini apa? Nah, sini. Gini? Ya, nah gitu biar dia ke atas ya. Biar nggak ke atas, ke samping nggak apa-apa. Nah, ya lebih cocok itu. Nah, jadi, kita lanjut ya. Sekarang kan banyak itu di YouTube, di Instagram mungkin pernah lihat, kayak ada guru siswanya kayak ngebully-bully dia gitu kan. Kenapa? Karena sekarang kayak ada kebijakan seolah-olah kayak oke, guru itu hanya sebatas sebagai fasilitator. Itu kan mengerdilkan. Artinya apa? Itu hanya menaruh kepada transfer knowledge saja. Value-nya nggak dapat. Kayak oke, boleh lah itu gaya-gaya Amerika misalnya, pragmatisme Amerika, bahwa ada sih beberapa kolega saya juga ada yang jebolan Amerika mengatakan di setiap kelasnya saya sering menjumpai itu, kita itu equal di sini. Saya itu adalah labor. Saya bekerja, pekerjaan menuntut saya untuk mengajarkan teman-teman. Ya udah, teman-teman akan bisa menerima itu atau tidak, itu terserah gitu kan. Jadi setelah saya datang menyampaikan materi, tugas saya selesai gitu. Artinya transaksional. Nah, itu yang terjadi kan. Jadi seolah-olah kayak sosok Ki Hajar Dewantoro itu mulai tersingkirkan. Kenapa? Karena oke, guru itu hadir sebagai fasilitator, kalau sudah selesai lupa. Udah jadi bekas guru gitu. Beda dengan dulu kan. Kalau dulu wah, di zaman bapak saya itu saya sering deh tiba-tiba kita misalnya ke pantai ya. Ibu saya di rumah di Lombok. Loh Bu, siapa itu kok dikasih murah kita ikan? Tiba-tiba cium tangan. Ternyata tuh muridnya SMP dulu. Diingat betul. Bapak saya juga tiba-tiba ada polisi hormat gitu di jalan. Padahal bapak saya cerita, oh dulu itu anak itu udah pernah hajar, pernah ini, pernah nakalnya luar biasa gitu kan. Mabuk macem lah gitu kan pas SMA. Tapi kok dia hormat? Nah, itu kan pertanyaan besar. Nah, gimana itu deh? Misalnya kalau Gede kan sudah mendalami Ki Hajar juga. Satu, mungkin dari mental mental anak sekarang itu ya katakanlah bisa dikatakan mentalnya masih lemah, artinya nggak sekuat dulu kan. Kalau dulu tuh bahkan saya juga sempat merasakan gimana dulu tuh ketika kita dihukum di sekolah, saya nggak berani lapor di rumah. Malah lapor karena dihajar lagi, dipeleng, di sapu itu sudah mendarat di paha gitu. Kalau sekarang ke polisi deh orang tua kan, nggak terima anaknya di. Nah, satu sebenarnya nggak ada kesepakatan antara orang tua sama pihak sekolah yang sama-sama mendidik anaknya gitu. Jadi orang tua tuh sekarang kayak ya udah saya menitipkan anak saya dan beri dia semacam
hanya kecerdasan kognitif saja gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dari awal, kalau dulu kan memang orang tua itu sepakat kan, gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah, guru itu menjadi orang tua. Ya, kalau Makanya ada namanya wali kelas. wali kelas, wali murid dan Wali sebagainya. murid itu kan ibaratnya apa yang udah terjadi di sekolah itu udah orang tua keduanya itu. Iya, perlakuannya sama dengan di sekolah itu sama gitu. Nah sekarang kan orang tua nggak terlalu gitu memanjakan anaknya gitu. Iya, jadi ya ini kelemahan orang tua, artinya kayak satu sisi nggak percaya kepada guru-gurunya di sekolah untuk bagaimana mendidik anak itu tidak hanya transfer of knowledge saja, tapi bagaimana ke sikapnya, ke karakter dan sebagainya. Jadi itu sih nggak ada gini. Kalau dulu tuh saya ketemu guru, misalnya guru tuh di dalam kejauhan misalnya, saya tuh kadang sembunyi loh, karena takut. Kalau sembunyi loh. Atau enggak ketika misalnya udah dekat ya palingan cium tangan dan sebagainya. Tapi tidak, arti hormat saya kepada guru itu luar biasa. Nah kita sharing lah, kita kan sama-sama sebagai dosen. Luar biasa mahasiswa zaman sekarang. Kita misalnya duduk di sini itu udah biasa presentasi sama mereka ya. Bukan sekitarnya gila hormat atau apa. Berarti kita bisa lihat perubahan karakter gitu ya. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang timur. Berarti kita kultur ketimuran itu kita sopan satu dan seterusnya. Bodoh amat orang-orang barat melihat itu sebagai satu omong kosong, tapi it works dalam society kita. Ya. Saya mengatakan oke, saya nggak peduli kalian mengatakan bahwa itu sebagai local constraint atau sebagai hal yang bullshit, tapi itu works dan itu tepat untuk orang Indonesia. Kenapa? Karena kita sudah menyejarah dan kita sudah membentuk itu menjadi satu common identity, common consciousness ya, collective consciousness kita sebagai orang Indonesia yang tidak pernah bisa murni individualis. Ya, dikit-dikit kan apa selalu kita kolektif kan. Nah itu yang kadang salah, artinya kadang kalau saya kurang begitu setuju kalau misalnya dengan serampangan pola pendidikan yang ada di Finlandia atau ada di Norwegia yang dalam tanda kutip itu sebagai apa istilahnya deh, negara-negara well-being lah, negara-negara dengan well-being yang sudah bagus gitu ya, untuk langsung diterapkan di Indonesia. Nah artinya contoh misalnya, oke, kita bolehlah mengadakan edukasi tentang seksualitas ya, tapi tentu kita akan berhadapan dengan yang namanya tabu dan seterusnya. Nanti pasti datang narasi nanti ke anak-anak SMA kuliah bahwa my body, my part of body itu adalah kuasaku, tubuhku adalah kuasaku. Itu kan sudah masuk ke dalam satu feminisme tertentu kan, yang artinya kemudian nanti sedikit-sedikit dikritisi. Ya. Nanti muncul feminisme radikal. Saya dalam rangka ini sebetulnya sebagai orang awam dengan hal itu ya, yang saya tangkap seperti itu Mas. Dan kalau misalnya Gede yang mengkaji Ki Hajar, kira-kira relevan nggak? Masih nggak sosok Ki Hajar itu menjiwai tuturi handayaninya sekolah-sekolah kita? Iya, kalau dalam tataran pemikiran itu sangat, kalau sekarang ya, iya kalau misalnya mendidik karakter itu ya relevan untuk menggunakan pemikiran Ki Hajar. Jadi benar yang disampaikan Mas Odi tadi bahwa pendidikan kita terlalu terburu-buru untuk bagaimana mengadopsi gaya-gaya barat dan sebagainya yang memang setiap subjek. Jadi guru dan murid itu sama-sama sebagai subjek gitu. Dan guru itu hanya berpegang pada ikatan kerja gitu. Bukan pada satu hal yang tanggung jawab sebagai labor. Ya, ikatan kerja aja ya. Aku ini ya digaji dan sebagainya. Udah. Jadi beres gitu. Nah, kalau Ki Hajar itu memposisikan bahwa anak itu dididik sesuai dengan perkembangan umurnya. Makanya Ki Hajar itu mendirikan setiap sesuai dengan umur anak itu beda-beda. Taman Imria itu sebagai TK kan. Kemudian Taman Muda itu sebagai SD, kemudian Taman Madya SMP, Taman Utama SMA, dan Sarjana Wiyata perguruan tinggi. Dan sekarang menjadi Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dan masing-masing ini beda-beda. Karena ketika misalnya anak berumur ya
katakanlah 5 sampai 6 tahun itu, dari 4 ya sampai 5 tahun itu taman indria. Bagaimana anak-anak itu, kalau menurut Ki Hajar, anak-anak itu diberikan pemahaman mengaktifkan panca inderanya. Itu anak usia dini, taman indria bagi dalam pandang Ki Hajar. Nah, anak diberikan sentuhan secara mungkin kayak disuruh lah, artinya disuruh-suruh lah. Kalau misalnya kita bisa analogikan secara dengan menggunakan terminologi agak kasar, kita perbudak nih anak gitu. Dalam catatan, anak itu sebagai budak, artinya kita melatih karakternya kan. Kita suruh ini, kita suruh ini, kita suruh ini. Jadi anak itu terbentuk pada saat itu. Di antara taman madya sama taman utama itu. Sedangkan sarjana wiyata itu ya anak itu kita posisikan sebagai teman, sebagai sahabat gitu. Nah, jadi setiap perkembangan itu Ki Hajar memposisikan gaya pendidikannya itu juga beda-beda. Karena kebutuhan anak itu kan beda-beda. Itu. Jadi kita berikan semacam edukasi yang menyentuh ke karakternya itu pada ya taman madya sama utama itu, di SD, SMP, SMA. Indoktriner lah di situ ya. Ya, anak itu sudah dididik ya secara karakter, moral dan sebagainya. Karena di sana lah anak akan kayak meneguhkan karakternya di sana, fondasi karakternya di sana. Itu. Sedangkan umur di sarjana wiyata, bagaimana Ki Hajar itu ya kita latihnya hanya fokus pada apa yang menjadi bidang anak itu dengan keterampilannya itu sarjana wiyata. Makanya taman sifat seperti itu kan. Itu Ki Hajar. Memberikan hukuman, reward dan punishment itu di taman madya sama utama itu. Ya, anak itu harus bisa dihukum, anak itu ini salah loh, ini. Jadi memberikan didikan yang untuk menyentuh karakternya itu juga penting. Jangan kira hukuman itu sebagai suatu tindakan yang katakanlah semena-mena yang dilakukan oleh guru, enggak. Tapi dengan catatan bagaimana kita ada value yang ingin kita sampaikan, ada suatu hal yang ingin kita siratkan kepada anak itu. Itu yang penting sebenarnya. Jadi tidak terburu-buru kita membuang hukuman itu nggak penting gitu. Ini nggak penting gitu. Memang juga sekarang mungkin tanda kutip ya, guru-guru itu juga harus mampu menjadi contoh gitu. Karena kan gugu itu digugu dan ditiru kan. Nah, jangan sampai sebagai seorang pendidik malah sekarang kan orang tua apatis kan, kayak mulai apatis kan dengan bagaimana keadaan guru di sekolah. Artinya ini benar guru ini mampu nggak ya? Kalau dulu kan guru tuh kayak apa ya, kayak ada wibawanya gitu loh. Kayak pokoknya ketika kita menang guru, dia emang guru gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak ya itu kita karena apa ya, dengan bermedia sosial dan sebagainya ya kita, makanya Albert Bandura itu kan mencetuskan teori kognitif sosial itu kan, bagaimana seorang guru harus mampu menjadi role model dari anak didik gitu. Kita dulu contohkan, kita dulu berbuat ketika misalnya kita ingin karakter anak itu A, B, C, kita dulu perbuat itu. Jangan sampai kita menyuruh kamu harus gini, kamu harus gini, sedangkan kita nggak berbuat. Kamu harus potong rambut, kamu harus gini, kita berantakan dan sebagainya. Anak itu tetap apa ya, kemampuan untuk, makanya kognitif sosial kan, dia melihat, mencontoh, dan itu dijadikan sebagai pengetahuan. Gitu, makanya ini peran guru. Nah sekarang kan apa, kayak profesi guru ini kan kalau kita lihat berapa sih orang yang memang betul-betul dari awal ikhlas menjadi guru, yang betul-betul ikhlas menjadi yang betul-betul ingin mewakafkan dirinya, mewakafkan diri sebagai pendidik kan. Jadi kan kayak itu juga, makanya saya kemarin baca-baca beberapa buku juga, rata-rata orang yang menjadi guru itu dalam arti tidak mendapatkan keinginannya misalnya menjadi profesi A, profesi C, sehingga pilihan akhirnya adalah guru. Nah ini menjadi, karena guru itu menjadi apa ya, sentralnya dia sebagai katakanlah yang mampu mengarahkan anak itu. Jangan sampai SDM guru malahan menjadi semacam pilihan terakhir aja. Nah makanya ini yang menjadi pendidikan untuk guru-guru, bagaimana menyadari bahwa tugasnya sebagai guru itu berat.
harus mampu menjadi contoh, harus mampu menjadi teladan dan sebagainya. Itu yang harus ditanamkan pada seorang guru sebelum dia betul-betul bagaimana mengharapkan anak didik itu ya harus berkembang, harus memiliki karakter yang baik dan sebagainya. Itu sih saya kira PR penting bagi guru kan. Ini nyambung apa yang Gede jelasin dengan jurnal ini. Artinya kita diskusinya juga kita on the track ya. Artinya kita bisa mengacu pada jurnal ini. Tadi kita sudah bahas tentang schools are failures and teachers are to blame ya. Jadi bagaimana sudah transisi itu berubah ya. Artinya ada degradasi peran guru, tidak berwibawa dan seterusnya ya, artinya kemudian hanya sebatas sebagai transaksional gitu. Nah, kalau saya baca di sini deh, itu ada namanya dominant discourses, ya, diskursus dominan. Di mana di sini di dalam era neoliberal katanya di sini terdapat kapitalisme ya, yang kemudian juga sebetulnya berhadapan dengan problem dalam dirinya sendiri, terutama dalam dunia pendidikan. Kita tidak munafik bahwa pendidikan kita ini memang tidak terlepas dari cengkraman kapitalisme itu, sistem kapitalisme itu ya. Terutama lihat di kampus bagaimana kebijakan-kebijakan PTNBH dan seterusnya itu ya. Tapi di sini ada triple challenge di sini. Yang pertama itu job creation, poverty elimination, and inequality reduction. Ya, reductionnya. Bagaimana sekolah itu atau kampus itu bisa menciptakan satu kesiapan peserta didiknya untuk ready to work gitu ya. Diserap sama lampu pekerjaan, dan ini sudah kita pernah ngomongin di podcast yang sound sebelumnya bahwa kalau ada kampus yang berdiri megah, lihat di sekitar kampus itu apakah sudah bisa memberdayakan, kan misalnya Tridharma, mengajar, meneliti, mengabdi. Seringkali orang-orang kita ya mengabdinya itu langsung nembak ke jauh. Kenapa nggak di samping kampus dulu, UGM misalnya kan, UNY, Karangmalang, apakah sudah disentuh dengan pengabdian? STHD misalnya ya. STHD misalnya. STHD di sana kan di Klaten. Seharusnya di ring satunya kampus ini dulu yang diselesaikan masalah untuk poverty elimination-nya. Di samping juga inequality reduction-nya di dalam kampus maupun di luar kampus gitu ya. Kemudian the dominant response to this problem have given us one principal answer to all three problems, yaitu the lack of individual skills katanya di sini ya. This response has been embedded in a number of intersecting and overlapping global discourses. The lack of individual skills ini, itu kita tidak melihat ini sebagai ini dibentuk oleh kapitalisme. Skills ini kan artinya bagaimana orang bisa bertindak berdasarkan suatu pertimbangan yang matang. Itu kan skill sebetulnya. Artinya misalnya dalam konteks Indonesia misalnya, skill kita sebagai sipil itu adalah apa misalnya kan, kontribusi kita terhadap negara, terhadap masyarakat. Skill kita itu misalnya apakah kita tahu cara menjadi warga negara yang baik, pernah ngurus SIM nggak, perpanjang STNK nggak, ya pengetahuan semacam itu gitu loh. Nah, kalau kita lihat ya, diskursus yang dominan di Indonesia itu apa deh untuk perihal pendidikan itu, yang kemudian membuat pendidikan kita itu tidak bisa lebih baik dari pendidikan-pendidikan yang ada di negara maju. Kalau menurut Gede? Saya kira dilihat dari satu kayak masing-masing perguruan tinggi itu kan punya egonya kan, artinya ya ingin menjadi satu perguruan tinggi yang katakanlah raksasa dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya kita bertugas bagaimana untuk sama-sama memberikan semacam hak yang sama, artinya memberikan ruang yang sama kepada setiap anak didik. Nah, saya kira kalau di sekolah mulai di perguruan tinggi ya,
Saya rasakan seperti yang Mas Odi sampaikan tadi, bagaimana kampus-kampus besar, kemudian padahal di sekelilingnya itu masih ada banyak loh, kayak misalnya saya ngajar di Universitas Proklamasi misalnya, itu jomblangnya sangat kelihatan sekali gitu. Bagaimana dari segi fasilitas dan sebagainya. Kenapa sih nggak kita harus sama-sama gitu, kayak ya udah kalau misalnya perguruan tinggi yang katakanlah besar dan sebagainya, ya kita sama-sama membantu perguruan tinggi yang artinya kita memberikan ketiga aspek ini, entah itu secara membantu dari segi pendidikannya, kemudian pengabdian dan sebagainya. Jadi kita harus berkolaborasi antara setiap instansi-instansi ini agar bisa untuk menjangkau bagaimana setiap anak itu yang misalnya yang sekolah itu nggak merasa itu kan sering kali merasa semacam di psikologisnya itu kan kayak, oh ini saya lulusan sini jadi kayak nggak mampu bersaing dan sebagainya. Itu sebenarnya menjadi PR kolaborasi. Jadi saya kira perguruan tinggi yang cukup mampu dan itu jangan menjadi jangan ingin membesarkan diri, ingin menjadi raksasa dan sebagainya. Jadi kita lihat juga bagaimana perkembangan perguruan tinggi lain. Nah, itu yang kita saling sama-sama support untuk bagaimana anak itu mendapatkan hak yang sama ketika mengenyam satu pendidikan. Itu menjadi poin penting kan kalau kita melihat di perguruan tinggi kita. Misalnya pertukaran dosen. Jadi kan anak itu mendapatkan satu pengetahuan yang luas juga kan, walaupun misalnya studinya di perguruan tinggi yang katakanlah biasa gitu. Nah, ini menjadi gini kan. Lain sekali memang kalau kita lihat dari sektor mutu pendidiknya, kemudian bagaimana pengetahuan yang didapatkan oleh anak didik itu kelihatan sekali, Makanya saya membutuhkan saya menginginkan adanya satu kerjasama, adanya satu pertukaran misalnya yang memang sama-sama untuk membantu lah bagaimana perguruan tinggi itu agar bisa eksis, bisa anak-anak itu juga mendapatkan satu hal yang memang dia inginkan gitu, walaupun dalam segi ekonomi itu kan tidak mencukupi dan sebagainya. Karena ketika kita melihat di perguruan tinggi misalnya, kan rata-rata orang yang menengah ke atas itu bisa mengenyam pendidikan yang memang baik gitu dan sebagainya. Sedangkan anak-anak yang katakanlah menengah ke bawah itu cenderung perguruan tinggi yang mendapatkan yang katakanlah mutunya biasa dan sebagainya. Itu menjadi ironisnya kan. Saya merasakan itu ketika mengajar di Untrok ya, di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, kemudian di STHD. Wah, ini di kelas itu kadang panas dan sebagainya. Saya merasakan kayak enak ya kalau misalnya di perguruan tinggi lain, kemudian anak itu mendapatkan suasana yang belajar yang AC dingin dan internet sebagainya. kencang, kencang itu berpengaruh berpengaruh loh kepada psikologis anak, bagaimana suasana, kemudian keinginan belajar anak itu berpengaruh gitu. Kalau di STHD itu mampu apa bro? Apa ya? Di kampus Hindu, mata kuliah yang diajar teknik penulisan karya ilmiah. Oh, TPNI ya? Iya, TPNI sama bahasa Sanskerta. Sanskrit. Kalau di proklamasi? Filsafat umum. Oh, pengantar lah ya. Iya, tapi karena ini di Fakultas Psikologi lebih cenderung ke filsafat manusia. Cocok itu. Lebih ke filsafat manusia. Iya, itu. Karena filsafat manusia itu kan itu larinya ke psikologi, antropologi. Iya. Terus ini deh, ada yang satu term menarik di jurnal ini, human capital discourse.
itu ada kaitan dengan knowledge economy. Itu yang kemudian menjadi ciri khas dalam satu diskursus neoliberalisme, terutama dalam dunia pendidikan. Ada yang kemudian individual skill, ini sebetulnya dibaca secara positivistik. Skillnya itu menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ya. Dan pandangan tentang penyelesaian kemiskinan itu fragmented dia, tidak melihat itu sebagai satu kemiskinan struktural, satu struktural injustice lah. Tapi misalnya kayak model-model sekarang lah, misalnya kayak ada kampanye salah satu calon presiden misalnya kan memberikan makan siang atau apa, susu gratis atau enggak bantuan langsung tunai gitu ya, kayak itu kan suatu hal yang tidak sustainable gitu. Sekarang PR-nya itu yang kita omongin tadi, permasalahan pendidikan ini struktural dan ada yang namanya dominant discourses itu. Kita sebagai orang Indonesia coba dominan diskursusnya apa sekarang deh? Kalau misalnya kita lihat, sepakat enggak kalau kita sebut dominan diskursusnya itu adalah kapitalisme? Tentu kan. Siapa yang mau menolak bahwa kapitalisme itu nyata? Dan relevan kita membaca Marx kembali sekarang, iya kan? Kenapa? Karena kita nggak bisa juga menyalahkan bagaimana dosen itu tidak berbuat maksimal di kampus. Kawan saya juga ada itu yang pernah curhat ya. Jadi bagaimana dia dengan load pekerjaan yang banyak, mengajar di siang hari, mahasiswa tidak merespon, tidak ada yang bertanya, ogah-ogahan gitu kan. Sebetulnya jangan melulu blaming the teacher tadi. Kenapa? Karena udah struktural, Pak. Jadi semisal suatu kelas itu tidak kondusif, oke, seorang dosen apakah dia bisa memaksa untuk menjadi kondusif? Tentu tidak, karena mahasiswa ini juga dalam rangka apa dia berkuliah itu bisa dijawab. Ijazah pasti. Networking, bisa diperhalus. Networking, ijazah, networking, portofolio. Apa kabar penghargaan mereka terhadap dosen-dosennya yang sebagai menghantarkan mereka menuju ke situ. Makanya kalau saya pernah itu saya marah deh di mata kuliah Pancasila, ribut kan anak-anak ini. Ya udah saya bilang aja, kalian bisa nggak merespek orang lain? Saya bisa membuat semua kalian tuh ngulang semester depan. Itu sudah jengkel betul. Ternyata saya sempat menyesalkan itu, apakah ini terlalu berat saya mengatakan demikian. Teman-teman di kantor lebih parah, ngelempar. Ada senior saya itu ngelempar penghapus, saking jengkelnya. Salah kolega saya juga ada yang sampai marah betul. Sampai benar-benar marah karena apa? Karena saya kebetulan kan juga ngajar IUT ya, ngajar. Wah, itu kan orang kaya. Semau-maunya itu. Tapi kalau saya tak keliling, tak lihat gitu kan. Kamu bisa diem nggak? Dan masuk udah biasa dari jalan. Kayak si angkat leher, baju lehernya apa gini. Bisa diam nggak? Itu luar biasa itu memang cobaan sekarang itu ya. Karena struktural sudah permasalahannya itu. Tapi memang kita relevan kembali membaca Marx itu karena apa? Karena benar. Semua dari level terendah sampai tertinggi itu orientasinya selalu transaksional. Pada satu modus produksi tertentu gitu kan. Dan bagaimana sektor produksi itu membentuk pola pikir masyarakat secara pendidikan, ekonomi, sosial itu luar biasa terjadi. Sekarang kalau kita lihat misalnya deh, ini mungkin sekaligus sebagai ending mungkin dari seri kita sekarang bahas pendidikan ini ya. Tantangan neoliberalisme di dunia pendidikan ini sebetulnya bagaimana itu bergerak di level diskursus dan level kebijakan toh, ya kan? Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang ada banyak sekolah-sekolah, dengan privilege tertentu itu cost-nya tinggi pasti kan. Anda mau sekolah dengan fasilitas yang tinggi tentu ini lagi. Siapa yang invest di sekolah swasta itu misalnya kan?
kita bilang swasta banyak yang lebih ngeri daripada UGM UI. Iya. Binus juga, Binus. sebut merek aja, Telkom. UPH, Iya. terus kampus-kampus besar ya, Yang dengan Telkom University fasilitas. itu bagus Dan ya. ya, dan saya pernah juga ada saudara, kalau di negeri itu kan dosen otoritasnya tinggi. Kalau di swasta yang prestis ya, yang kayak semacam di Jakarta itu, mahasiswanya itu bisa mencat dosen. Ya. Karena mereka menganggap bahwa oke, lu ini kerja di sini karena gua bayar gitu. Nah, iya. Jadi semisal ada yang nggak sesuai dengan kemauan mereka, mereka langsung protes ke akademiknya. Iya. Kami nggak mau diajar sama itu. Nah itu kan, oke bolehlah di Jakarta, tapi kalau itu berlaku di Jogja dengan sebagai kotanya Ki Hajar Dewantara lah gitu ya, itu ironis sekali. Kita lihat di Jogja kan sekarang misalnya banyak juga sekolah-sekolah private dan seterusnya. Kalau saya sebetulnya saya mengkritisi itu, saya kurang begitu setuju dengan privatisasi sekolah berdasarkan orientasi kapital. Saya lebih setuju kalau itu diprivatisasi dalam rangka misalnya seperti sekolah alam ya. Jadi dia benar-benar punya satu kurikulum yang eksklusif, agak berbeda, mungkin bisa dibilang nyeleneh, nyimpang dari kurikulum nasional, tapi jelas memanusiakan manusia. Ya. Coba sekarang kalau kita lihat privatisasi dalam orientasinya money, ya kan? Nah itu yang bermasalahnya. Nah, mungkin sebagai closing lah, gimana di level kebijakan dari diskursus itu bisa kita cut and balance lah. Artinya di diskursusnya juga kita bisa clear and distinct melihat masalah itu, dan di level kebijakan juga clear. Iya. Saya kira juga saya memikirkan hal itu juga kan, karena kalau misalnya Mas Odi tadi menarik ke Marxis, ya ini menjadi katakanlah relevan kan kalau kita baca Marxis ya. Karena gini, benar yang dikatakan Mas Odi kan, bahwa kita sebagai pendidik, kita sebagai dosen misalnya, kita sebagai pengajar itu dipandang sebagai budak kan, pelayan. Iya kan, udah pelayan mahasiswa. Kamu ada di sini karena aku bayar, cepat layani. Iya, cepat layani gitu kan. Itu kan. Dan itu menjadi satu hal yang ironis kan. Kemudian yang kedua, benar karena kapitalis itu yang mendahului dari katakanlah kurikulum itu didesain dengan kebutuhan pasar dan sebagainya, maka orientasi mahasiswa sekarang itu adalah ijazah itu kan. Karena ijazah itu sebagai tiket masuk untuk dunia kerja kan. Maka nggak penting menjadi hal yang kurang penting kan kalau misalnya apa yang kita pahami di setiap mata kuliah dan sebagainya. Yang penting orientasinya ijazah dan transkip nilai itu kan. Nah ini menjadi gini, karena satu lembar itu, karena sekolah itu kalau bahasanya elit, dia memonopoli legitimasi gitu. Hanya sekolah formal lah yang mempunyai kewenangan bahwa kamu menguasai apa, bidang apa dan sebagainya, ditandai dengan ijazah. Itu kan memonopoli legitimasi, bahwa legitimasi seseorang itu dengan ijazah itu kan. Artinya kamu menguasai A, menguasai skill B, menguasai skill C dengan dibuktikan dengan ijazah itu. Nah ini menjadi sekolah itu seperti itu. Makanya orientasi mahasiswa sekarang, saya juga merasakan bahwa ketika di kelas nggak terlalu penting dia memahami apa yang kita ajarkan. Yang penting ya udah kita mengikuti step-stepnya, dan nanti ada hal dia dapat nilai, udah selesai urusan kita. Selesai urusannya. Dan berhenti berhubungan dengan dosen itu kan, belajar itu kan, itu menjadi kalau saya sih misalnya kalau udah dilupakan itu nggak masalah deh. Tapi kita sudah siapin materi, kita baca, kita riset kan, nggak main-main itu. Iya. Udah ekspektasi kita ketika nyusun materi itu, wah ini akan bisa mempengaruhi pikiran mahasiswa untuk kritis, untuk terbuka. Ternyata apa? Mereka cuman gitu. Dan itu menjadi satu kebahagiaan luar biasa bagi kita dan sebagai dosen, kalau ketika mahasiswanya itu antusias dan benar-benar mereka sampai berdebat gitu kan. Wah itu saya tidak ada capek rasanya itu pulang ngajar, nggak capek. Tapi kalau sudah kayak bete, tapi kalau kawan saya
teman kita juga, saya nggak sebut namanya lah. Dia lucu. Dia kalau udah membosankan itu dia terang-terangan. Kelasnya membosankan. Kita sudahi dulu. Kan beda-beda orang kan. Dia kan memang saklek gitu ya. Teman saya ini memang udah gas gitu kan. Kalau saya masih lah. Dalam pikiran saya memang kadang penting bro. Ini mungkin sebagai closing ya. Kita memposisikan diri juga. Oke, kita tahu batasannya kita harus berbuat apa ya dan harus berbuat apa lagi. Dikala misalnya kondisi sudah seperti itu, tidak ada umpan balik dan kita diposisikan tidak secara mungkin tidak menghormati kita, tidak respect, ya udah kita posisi transaksional aja. Nah, kenapa demikian? Karena ya mau gimana lagi? Oke, kamu kan punya hak membayar kampus mahal, apalagi kelas internasional, punya hak untuk mendapatkan yang terbaik dari dosenmu. Tapi but you take it gitu ya, kamu nggak mau ngambil itu, ya sudah. Dosen yang membawa barang dagangan, ya udah, lu beli makan, kita sebagai penjual dan pembeli. Nah, pada ujungnya memang mau nggak mau kita juga gitu harus punya pakem itu, bro. Kalau enggak kita bisa stres. Tapi ada catatan menarik dari Freire kan, Paulo Freire kan. Dia kayak mengagas gini. Kayak misalnya kalau kita melihat gaya pendidikan konvensional kan, jadi kan kita mungkin sama kan kayak mahasiswa itu kita hadapkan dengan sederet mata kuliah yang semuanya itu harus dikuasai. Kalau menurut Freire justru itu sebagai satu hal yang membebankan dan sifatnya dehumanisasi kan. Karena bayangkan saja pendidik itu dituntut untuk menguasai satu bidang. Kenapa mahasiswa itu dituntut untuk menguasai sederet semua bidang itu? Kan jadi dilema kan. Kayak kamu harus paham ini, kamu harus paham ini, dan semua dosen tuh kalau misalnya gini harus kamu ini penting ini. Dosen B ini penting ini. Keteler juga mahasiswa. Gara-gara itu makanya semua nggak dianggap penting sama mahasiswa. Karena semua dosen saya ngajar ketuhanan. Menganggap bahwa lu semua harus merasa mata kuliah saya penting. Dosen lain juga sama. Thank you. Saya mulai ini jadi otokritik kita, bro. Kadang oke. Tapi tentu di level kebijakan. Nah, kalau saya menurutku ya di level kebijakan itu yang harus dipikirkan. Bagaimana caranya supaya mahasiswa itu diberikan satu fasilitas melalui kurikulum yang tidak menuntut semua itu harus expert di semua gitu. Pada ujungnya juga dosen yang ngajar juga kan enggak kayak merasa gini kan, ini aku yang salah ngajar atau gimana? Karena mungkin salah satu sisi mungkin mahasiswanya yang memang nggak respect dengan mata kuliah itu karena dia nggak suka dan sebagainya. Mungkin di satu mata kuliah yang lain mungkin dia gini happy dan sebagainya. Jadi kita merasa kayak ini benar nggak? Aku sudah mempersiapkan sampai subuh misalnya bahan ajar biar nanti mahasiswa itu kita bayangin dengan seling-selingan interaktif dialog kayak ada kasus sampai nonton YouTube apa, yuk kita komen udah kebayang nih sebelum tidur, wah besok mahasiswa ini kan besok diskusi gender nih, relate nih, ternyata besok zong kan, aduh itu langsung capek rasanya kan kayak apa yang harus aku berbuat, muter otak, transaksional. Sampaikan, ada pertanyaan? Jika tidak ada, ya kita sudahi. Makanya dalam sektor kebijakan ini yang harus didesain. Jadi agar anak itu, misalnya dari level apa nih, kalau kita desain dari perguruan tinggi, ya usahakan dia menguasai satu bidang dan itu langsung menjadi dirinya gitu loh, menjadi ahli di sana. Gitu. Kita kan dihadapkan sekian mata kuliah kan dengan sederetan SKS yang wajib dan sebagainya, pilihan dan sebagainya, sehingga anak itu cenderung gitu kayak mahasiswa itu kayak ya ikut aja tapi endingnya adalah melupakan. Gitu. Ada, saya pernah itu agak jengkel tapi untuk menampar muka saya sendiri mahasiswa saya. Bagaimana UTS kemarin katanya kan? Aman mas, aman. Kalau prinsip saya itu datang lalu lupakan. Dalam hati saya kan, saya ketawa kan gitu kan, kampret nih. Berarti nggak membekas dong gitu kan. Seharusnya kita mengajar satu hal itu kan membekas dan dia banyak masuk kayak gitu.
begitu sudah selesai semester, UAS datang, lupakan. Iya. Nilai keluar udah lupakan. Udah lupakan. Itu jadi mindsetnya. Nah itu. Karena terlalu Positivistik banyak tadi iya, juga kan iya, yang terlalu Gede gini bilang di kan, awal. terlalu gemuk sekali hal yang kita ingin mahasiswa tuh harus menguasai ini dan sebagainya, sehingga kayak kita kalau misalnya nggak fokus itu kan lupa. Kayak misalnya di SMP, SMA, apa sih mata pelajaran atau hal yang kita ingat di SMP? Olahraga. Nah kalau misalnya dari SD misalnya, apa yang kita ingat dari SD? Kalau nggak ada, Iya. Seru soalnya kan. Iya. Kalau misalnya kayak matematika dan sebagainya, oke kalau dasar-dasar itu kan. Tapi kalau yang seperti yang setiap apa kimia. yang iya itu kecuali kalau mereka yang kuliahnya di farmasi ya, atau di kimia itu kan. mungkin akan berkelanjutan. Nah, itu kan sebagai jawaban. Seharusnya memang seperti itu. Iya kan? Iya. Kalau ada anak yang suka fisika, kimia ya jangan diujikan semua mata kuliah itu jadi UN. Iya. Itu jadi bagus permasalahannya. Iya, karena kita cenderung apa ya? Pokoknya ketika masuk sekolah, masuk dalam dunia pendidikan, anak itu menguasai banyak hal. Itu justru salah. Betul. Anak itu harus fokus kan. Nah ini yang pelan-pelan harus didesain karena terlampau jauh sudah bagaimana kurikulum dari masa ke masa itu selalu berprinsip demikian. Iya, artinya jarang untuk bagaimana mempunyai satu titik fokus itu. Bagi setiap anak itu kalau misalnya bisa fokus dari A sampai Z, dia akan menjadi ahli di bidang itu. Iya. Iya. Sekarang kan gitu, kayak misalnya ya kalau misalnya saya renung-renungkan ya, misalnya SD, SMP, SMA, nggak ada sama sekali hal yang mungkin sedikit saja yang bisa saya ingat di SD, SMP. Jadi kan kayak misalnya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau nggak ada yang kita ingat, 12 tahun itu kita rugi. Ngapain aja itu sekolah. ya. Dan paling yang diingat sama anak itu ya mainnya aja, temannya, sekolahnya kayak sebagainya. dulu guru KWN saya mengajarkan seperti ini gitu. Iya. Apa pasal-pasal apa yang sebagainya itu menguap semua. Oke. Tidak sadar ini sudah 1 jam kurang lebih ya. Ibaratnya obrolan saya dengan Gede tadi itu sebetulnya kita dalam rangka untuk Beyond Neoliberalism, Reflections on Capitalism and Education. Artinya ini ada jurnalnya teman-teman ya. Jadi apa yang kita bicarakan tadi itu kita berusaha untuk bagaimana menyoal neoliberalisme di dunia pendidikan, bagaimana mengatasinya, artinya apa alternatif. Tadi sudah dikatakan sama Gede banyak sampai The Schooling Society, Van Illich, Ki Hajar Dewantara, kemudian Paulo Freire dan seterusnya tadi itu sebagai jawaban bagaimana kita beyond neoliberalisme dengan merefleksikan kapitalisme dan pendidikan. Oke, thank you bro. Thank you. Next. Bro.